Bayangkan, sebuah pemandangan yang menyayat hati di kota suci Madinah. Jauh dari hingar-bingar pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk diam di dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba, air mata suci beliau menetes perlahan, membasahi pipi dan janggut yang mulia. Beliau terisak di hadapan para sahabat yang duduk membisu. Beliau mulai menceritakan detik demi detik gugurnya 3 panglima kesayangannya secara langsung. Seolah sebuah layar gaib terbentang di depan mata beliau. Padahal, medan perang tempat kejadian mengerikan itu berjarak lebih dari 1000 km jauhnya di perbatasan utara, di Tanah Mu'tah. Ini bukanlah sekadar laporan militer biasa, melainkan sebuah wahyu real-time yang turun seketika. Sebuah mukjizat sekaligus momen duka paling mendalam yang menunjukkan betapa luar biasa kuatnya ikatan batin sang pemimpin dengan pasukannya di garis depan. Kisah pilu ini bermula berminggu-minggu sebelumnya, saat Rasulullah melepas kepergian 3.000 prajurit Muslim ke perbatasan utara, menuju wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi Bizantium. Dengan penuh kebijaksanaan dan firasat dari langit, yang layaknya darah daging sendiri, ditunjuk sebagai panglima pertama. Rasulullah berpesan, jika Zaid gugur, komando harus segera diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu yang paling mirip dengan beliau secara fisik maupun akhlak. Dan jika Ja'far turut gugur, maka Abdullah bin Rawaha, sang penyair ulung pemberani yang akan memimpin barisan. Penunjukan beruntun yang tidak biasa ini seolah menjadi pertanda sunyi yang menusuk hati bahwa ketiga panglima langit ini mungkin tidak akan pernah kembali lagi memeluk keluarga mereka di Madinah. Perjalanan melintasi gurun pasir yang ganas, gersang, dan berbatu menuju Syam bukanlah misi yang mudah. 3.000 pasukan Muslim berderap maju di bawah terik matahari yang membakar tulang, membawa panji tauhid berwarna hitam yang digenggam erat oleh Zaid bin Harithah. Mereka bergerak bukan untuk mencari harta rampasan perang atau kekuasaan duniawi, melainkan semata-mata untuk menegakkan keadilan setelah utusan damai kaum muslimin dibunuh secara keji dan sewenang-wenang oleh penguasa setempat. Setiap langkah kaki kuda dan unta yang menapak di atas pasir panas membawa mereka semakin dekat pada sebuah takdir epik yang akan dikenang sepanjang masa. Di balik ketenangan wajah para prajurit pejuang ini, tersimpan nyala api keimanan yang jauh lebih terang dari matahari gurun yang membakar bumi, bersiap menghadapi apapun yang menanti mereka di ujung perjalanan. Namun, apa yang sesungguhnya menanti mereka di Tanah Mu'tah adalah sebuah ujian di luar batas nalar manusia. Begitu tiba di lokasi, 3.000 pasukan Muslim tiba-tiba harus berhadapan dengan lautan besi dan zirah yang mengerikan. Kekaisaran Romawi Bizantium bersama sekutu Arab mereka telah mengumpulkan pasukan bersenjata lengkap yang luar biasa besar, berjumlah sekitar 200.000 prajurit. Sebuah rasio yang sangat tidak masuk akal, 1:66. Lautan tombak dan pedang yang memantulkan cahaya matahari seolah ingin menelan barisan kecil kaum muslimin hidup-hidup. Secara perhitungan militer dari peradaban manapun, melangkah maju menghadapi pasukan raksasa ini adalah sebuah misi bunuh diri yang konyol. Namun bagi barisan pejuang yang merindukan surga sejati, mundur melarikan diri bukanlah sebuah pilihan yang pernah tersedia dalam kamus kehidupan mereka. Tepat ketika pedang pertama mulai beradu di medan berdarah Mu'tah yang berjarak ribuan kilometer jauhnya, sebuah keajaiban ilahiyah terjadi di kota Madinah. Allah yang Maha Mengetahui segala yang tersembunyi, menyingkap hijab pembatas ruang dan waktu khusus untuk utusannya. Rasulullah naik ke atas mimbar di dalam Masjid Nabawi. Wajah beliau yang biasanya memancarkan cahaya ketenangan dan kegembiraan
kini diselimuti oleh mendung kepedihan yang teramat luar biasa. Para sahabat seketika menahan nafas, menyadari dari raut wajah sang nabi bahwa ada sesuatu yang sangat besar dan genting sedang terjadi di medan pertempuran. Dengan suara yang berat, parau, dan bergetar hebat menahan tangis, Rasulullah mulai mengabarkan jalannya pertempuran secara langsung kepada para sahabat yang terdiam kaku. Sebuah laporan pandangan mata gaib yang akan segera menggoreskan luka terdalam di hati seluruh umat Islam. Panji perang kini dipegang teguh oleh Zaid. Sabda Rasulullah di Madinah, dengan mata yang mulai berkaca-kaca menatap kehampaan. Di medan pertempuran yang mulai diselimuti debu pekat dan bau anyir darah, Zaid bin Harithah, sang panglima pertama yang ditunjuk, memacu kudanya melesat laksana anak panah, langsung menembus ke dalam jantung pertahanan musuh. Sama sekali tidak ada keraguan maupun ketakutan di matanya. Ia menerjang lautan prajurit raksasa Romawi seolah dirinya sedang berlari riang menyongsong gerbang surga yang terbuka lebar menyambutnya. Panji hitam tauhid terus berkibar dengan gagah di tangannya, menjadi suara harapan bagi ribuan prajurit muslim yang tengah mati-matian berjuang melawan gelombang pasukan musuh yang terus berdatangan tak ada habisnya. Benturan baja beradu dan teriakan takbir terus membelah langit gelap Mu'tah. Namun, keberanian sebesar apapun tak mampu mengubah fakta bahwa lautan musuh itu terlalu besar. Dari atas mimbar kayu di Madinah, suara Rasulullah mulai pecah dan tertahan. Lalu Zaid menemui syahidnya, ucap beliau perlahan. Air mata panas mulai membasahi janggut suci beliau. Di kejauhan wilayah Mu'tah, tubuh Zaid yang gagah perkasa akhirnya tak sanggup lagi menahan serangan beruntun. Tubuhnya tertembus ribuan tombak dan sabetan pedang musuh. Ia jatuh membentur bumi, darahnya mengalir mewarnai pasir gurun, mengorbankan nyawanya dengan tulus demi tegaknya agama yang paling ia cintai. Di Madinah, Rasulullah menangis terisak menceritakan momen jatuhnya Zaid. Kehilangan Zaid bukanlah sekadar runtuhnya seorang jenderal, namun putusnya ikatan dengan seorang anak angkat yang pernah berbagi atap rumah, tawa, pelukan hangat, dan cinta yang begitu mendalam dengan sang Nabi selama puluhan tahun lamanya. Sebelum panji hitam tauhid itu menyentuh debu tanah, seorang pahlawan besar lain menyambarnya secepat kilat. Panji itu kemudian segera diambil oleh Ja'far, sambung Rasulullah dengan suara yang semakin bergetar. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu berwajah tampan yang sangat dicintai Nabi, kini memegang penuh kendali barisan. Menyadari sepenuhnya bahwa kematian sudah menatap lekat di depan mata, dan tidak ada jalan untuk melarikan diri, Ja'far melakukan sebuah tindakan heroik yang mengguncang mental ribuan musuh. Ia melompat turun dari kuda kesayangannya, lalu menebas kaki kudanya sendiri sebagai tanda mutlak bahwa ia tidak akan pernah sudi mundur walau hanya selangkah pun dari medan tempur. Dengan panji di genggaman tangan kanan dan pedang di tangan kiri, ia menerjang pusaran lautan baja bagaikan seekor singa lapar yang mengamuk di tengah kawanan serigala buas. Pertarungan darat yang sangat tidak seimbang itu mulai mengambil harga yang teramat mahal. Ja'far terus bertempur tanpa lelah, hingga tangan kanannya tertebas putus. Lapor Rasulullah membayangkan penderitaan luar biasa sepupunya yang sedang berdarah di ujung dunia sana. Saat tangan kanannya putus menebas bumi, Ja'far enggan membiarkan panji agung itu jatuh terhina. Ia segera meraih dan menghibarkannya dengan tangan kirinya. Namun pedang musuh yang sangat kejam tak memberi ampun. Mereka kembali menebas tangan kirinya hingga buntung tak tersisa. Kehilangan kedua belah tangan, Ja'far menolak keras untuk menyerah. Dengan sisa tenaga penghabisan dan rasa cinta yang meluap pada Allah dan Rasul-Nya,
Ia memeluk tiang bendera itu kuat-kuat ke dadanya, menggunakan sisa lengannya yang berdarah. Ia menjaganya tegak berdiri, hingga ratusan tebasan pedang dan hujaman tombak musuh mencabik-cabik sekujur tubuhnya, hingga menyisakan lebih dari 90 luka menganga. Ja'far pun akhirnya gugur menemui syahidnya. Isak tangis Rasulullah meledak semakin dalam, memecah keheningan masjid. Ruangan sempit Masjid Nabawi seketika dipenuhi dengan gemuruh tangisan pilu para sahabat yang tak lagi sanggup membendung air mata duka mereka. Sang Nabi menangisi kepergian seorang pelindung, saudara, sekaligus sepupu yang wibawanya begitu mirip dengan diri beliau. Namun, di balik tangisan isaknya yang menyesakkan dada, Rasulullah tersenyum getir menyaksikan sebuah pemandangan teramat indah di dimensi lain yang tak terlihat oleh manusia biasa. Beliau bersabda kepada para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih telah mengganti kedua belah tangan Ja'far yang terpotong di medan tempur dengan sepasang sayap surgawi berhiaskan batu yakut dan zamrud yang berkilauan. Sayap itu memungkinkannya terbang bebas dengan sukacita kemanapun ia kehendaki di dalam taman-taman surga. Semenjak hari itu, sejarah mengingatnya sebagai Ja'far at-Thayyar, sang pahlawan mulia yang terbang abadi di surga. Setelah sang manusia bersayap terjatuh, panji itu kini disambar dengan cepat oleh Panglima ketiga sekaligus yang terakhir, Abdullah bin Rawahah, sang penyair pembakar semangat. Lalu panji diambil oleh Ibnu Rawahah, tutul Rasulullah di Madinah menatap ke depan. Sebagai manusia biasa yang masih memiliki rasa gentar ketika melihat secara langsung kedua sahabat karibnya hancur dicabik-cabik pedang musuh, tepat di depan bola matanya sendiri, muncul keraguan kecil berkelebat selama sekian detik di dalam rongga dada Abdullah. Kakinya menolak untuk melangkah. Ia berhenti sejenak membeku. Naluri bertahan hidup dasar manusiawinya sedang bertarung hebat melawan indahnya janji surga. Di Madinah, wajah Rasulullah yang basah oleh air mata mendadak menegang ketika melihat jeda sesaat ini. Tubuh sang Nabi seolah turut merasakan pergolakan batin mengerikan yang sedang mengoyak-ngoyak jiwa panglima terakhirnya di ujung medan pertempuran sana. Namun, kekuatan iman yang telah puluhan tahun menancap dalam di lubuk hatinya mampu memukul mundur ketakutan itu. Abdullah menghardik keras jiwanya sendiri dengan untayan syair-syair lantang yang membakar darah perjuangan. Wahai jiwaku, jika engkau tidak terbunuh di jalan ini hari ini, engkau tetap saja akan mati pada akhirnya, teriaknya, memecah gemuruh suara pedang yang memekahkan telinga. Ia membuang jauh segala keraguan fana, menggenggam panji tauhid itu semakin erat, lalu menerjang masuk ke dalam pusaran maut dengan keberanian gila yang sama sekali tak kalah garang dari kedua pendahulunya. Ia memutar pedang, mengayunkannya tanpa henti memenggal ketakutan, hingga pangkal tangannya terasa mati rasa kebas. Ia membela mati-matian kehormatan ajaran suci yang telah memberikan napas dan makna terindah bagi hidupnya di dunia yang fana ini. Hingga akhirnya, takdir mutlak dari langit pun turun menjemput. Lalu Ibnu Rawahah pun menyusul kedua saudaranya menemui syahidnya. Kata Rasulullah tersendat. Pada titik inilah pertahanan emosi beliau runtuh sepenuhnya hingga rata dengan tanah. Beliau menangis terseduh-seduh, tangisan yang memecah relung hati. Air mata duka sucinya tak terbendung lagi membasahi bumi Madinah. 3 orang panglima, 3 sahabat karib seperjuangan, 3 kepingan hati manusia pilihan yang sangat amat beliau sayangi,
gugur secara beruntun ditebas takdir dalam rentang waktu yang teramat sangat singkat. Seketika kota Madinah diguncang oleh gempa duka yang teramat dalam. Tangisan Rasulullah di atas mimbar bukanlah tangisan penyesalan, apalagi keputusasaan, melainkan tangisan luapan cinta paling murni dari seorang manusia agung yang harus rela mengikhlaskan kepergian selamanya orang-orang paling berharga di sekitarnya. Ini adalah manifestasi empati murni dan kasih sayang pada tingkat tertinggi dari seorang panglima perang tertinggi kepada pasukannya. Tepat pada saat keputusasaan dan bayangan kehancuran total mulai mencekik leher sisa pasukan Muslim yang kehilangan 3 pemimpin tertinggi mereka, panji hitam suci itu disambar oleh cengkraman tangan seorang prajurit jenius yang belum lama memeluk agama Islam. Kemudian, panji komando diambil oleh salah satu pedang tajam dari pedang-pedang Allah yang mematikan. Sabda Rasulullah mengabarkan keadaan dengan mata yang masih merah basah, namun suaranya perlahan mulai memancarkan secercah cahaya harapan baru. Beliaulah yang di hari itu menamai sosok gagah itu secara langsung dari jauh, Khalid bin Walid, sang pedang Allah. Mengambil alih garis komando di tengah kekacauan mental yang luar biasa, Khalid bertindak sigap. Dengan insting dan kejeniusan militernya yang tanpa tanding, ia berhasil menahan laju beringas musuh, merombak trik formasi di tengah malam, dan menyelamatkan sisa prajurit Muslim dari pembantaian genosida, menarik mereka mundur secara brilian dan taktis tanpa harus menderita kekalahan yang menghancurkan. Hari kelabu itu, pertempuran mematikan di Tanah Mu'tah mencetak sejarah baru, bukan semata-mata karena perhitungan rasio kemenangan atau kekalahan militer secara angka, tetapi lebih karena pengukuhan sebuah pengorbanan suci yang menembus batas rasionalitas dan dimensi duniawi. 3 orang panglima langit telah tuntas menunaikan janji suci yang mereka ikrarkan, dan lelehan air mata utusan Allah di kota Madinah menjadi saksi ababi betapa teramat mahalnya harga yang harus dibayar demi sebuah keimanan tauhid. Tangisan Rasulullah menyisakan pelajaran abadi bagi miliaran umat yang lahir setelahnya, bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang urat hatinya senantiasa terpaut rapat pada pasukannya, yang mampu merasakan perih rasa sakit mereka seolah senjata musuh itu merobek dadanya sendiri. Ketiga pahlawan agung pencari surga itu kini telah beristirahat tenang dalam dekapan ridho penciptanya, meninggalkan nama dan jejak pengorbanan yang terus mewangi menyusuri lorong zaman, dikenang oleh penduduk bumi dan dihormati oleh penduduk langit sepanjang masa.